Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memulai pada saat ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami nafas kehidupan di hari yang baru ini. Engkau menjaga kami dalam tidur malam kami, dan sekarang Tuhan memberikan kami kehidupan untuk kami jalani yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari Tuhan tuntun kami sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya kami akan mendasari segala sesuatunya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15 yang demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah mengusahakan dan memelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini yang menjadi pergumulan dunia ini adalah yang pertama tentang ekologi, yaitu tentang ekosistem atau tanaman, binatang yang mendukung kehidupan manusia dan mendukung kehidupan yang ada di dalam bumi ini, ekologi. Dan juga khususnya atau juga berefek dengan yang namanya ketahanan pangan. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi pergumulan dunia ini dan juga menjadi pergumulan bangsa negara kita, Indonesia. Mengapa dua hal ini begitu penting? Dan sebenarnya dua hal ini saling berkait. Karena ekologi di dalamnya ada tanaman-tanaman yang mendukung tentang bisa menjadi sarana untuk untuk makanan manusia. Ada binatang-binatang yang juga kita pelihara, yang binatang-binatang itu juga bergantung hidupnya pada ekosistem, pada tanaman, untuk mereka bisa hidup, sehingga semuanya ini saling berkait atau yang bisa disebut berkelindan. Semuanya saling terkait atau disebut berkelindan. Ketika ada satu yang rusak, maka akan ada efek berantai kepada yang lain. Ketika ekologi menjadi rusak, maka ketahanan pangan menjadi terancam. Dan kehidupan bukan hanya manusia, tetapi binatang dan juga segala sesuatunya termasuk juga kita manusia juga terancam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat kita pada saat ini mengambil fokus tentang mengusahakan dan memelihara. Kalau dalam konteks bacaan ini adalah mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tidak tinggal di Taman Eden lagi, kita tinggalnya di bumi. Tetapi tetap tugas dan panggilan kita masih tetap sama walaupun tidak tinggal di Taman Eden, yaitu mengusahakan dan memelihara bumi di mana menjadi tempat tinggal kita. Bagaimana kita bisa mengusahakan dan memelihara bumi tempat tinggal kita? Yaitu dengan cara memanfaatkan serta mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang kita miliki, itu dengan sebaik-baiknya, dengan mengupayakan kehidupan. Contohnya saja, walaupun ini terkesan klasik
Dan pesan ini mungkin sudah membosankan, tetapi Bapak Ibu Saudara, efeknya cukup besar tentang pesan ini, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kelihatannya sepele, kecil, hanya bungkus permen atau bungkus apa yang kecil. Kelihatannya sepele, hanya satu botol. Kelihatannya sepele, hanya selembar tisu. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu juga menyadari, yang memikirkan bahwa itu adalah sampah yang kecil, itu adalah sampah yang sepele, ada lebih dari 2 orang. Bayangkan kalau misalkan ada 100 orang atau bahkan lebih yang berpikir bahwa bungkus permen yang kecil hanya 1 biji itu sepele dan semuanya membuang sembarangan, maka lingkungan kita menjadi kotor. Hanya sebungkus permen, tapi dilakukan oleh 100 orang atau bahkan lebih. Bagaimana dengan selembar tisu? Bagaimana dengan 1 buah botol? Dan lain sebagainya. Memang ini pesan yang klasik dan mungkin membosankan Bapak Ibu Saudara, tetapi dampaknya begitu besar dalam kehidupan kita. Ketika membuang sampah sembarangan, menutup saluran air, ketika hujan datang begitu derasnya, air bisa menggenang meninggi sampai membanjiri, drainase tersumbat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita mengusahakan dan memelihara bumi kita? Yaitu dengan cara mengupayakan seminimal mungkin kita menanam pohon. Ya, minimal setahun sekali. Mungkin di sekitar rumah kita, mungkin kita nanamnya di tempat lain. Di daerah kawasan hutan tertentu, dengan kita minta izin bersama-sama mengadakan acara gereja barangkali, acara kantor mungkin, atau persekutuan-persekutuan lainnya, nanam pohon bersama-sama. Kelihatannya kecil, menyusahkan, mungkin merepotkan, tetapi dampaknya begitu luar biasa bagi anak cucu kita. Mereka menjadi punya keyakinan bahwa nanti dalam hidup mereka ke depannya, mereka pun juga akan bisa merasakan segarnya udara dan jernihnya air, sama seperti yang kita rasakan di hari-hari ini. Nah, ada begitu banyak upaya cara mengusahakan dan memelihara lingkungan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengusahakan kehidupan bisa terus bergulir, bisa terus berjalan, yaitu dengan cara mengusahakan dan memelihara lingkungan tempat tinggal kita bersama-sama. Ketika dilakukan seorang diri, tentu kurang berdampak, tapi kalau kita lakukan bersama-sama, dampaknya begitu besar. Kiranya kita dimampukan dan senantiasa bersemangat mengusahakan dan memelihara lingkungan di sekitar kita, sehingga ekologi dan juga ketahanan pangan dan secara umum, secara luas kehidupan kita semua terjamin untuk sampai seterusnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.